Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa. Halo, selamat pagi adik-adik. Shalom. Kita bertemu lagi dalam kebaktian online sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, hari ini kita akan ditemani oleh Mbak Yeni, oleh Mbak Titi, oleh Mas Teddy, dan keyboard kita adalah Mbak Bernia. Nah, sebelum kita mulai kebaktian online pada pagi hari ini adik-adik, mari kita semua yuk bangkit berdiri dan menyanyikan Matahari Bersinar Terang. Tirukan ya dari gerakan-gerakan dari mas-mas dan mbak-mbak pada guru sekolah minggu pada pagi hari ini. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, dan semerbaknya bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, dan semerbaknya bunga di padang, yang mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, adik-adik, mari sebelum kita mulai sekolah minggu online pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Kita duduk manis, kita lipat tangan, kita akan berdoa. Mari adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, dan terima kasih karena Engkau telah menyertai kami. Dan sebentar lagi kami akan mengadakan sekolah minggu, dan walaupun kami mengadakannya di rumah kami masing-masing. Tolong sertai dan bimbing kami Tuhan Yesus dalam berjalannya sekolah minggu pada pagi hari ini. Tolong sertai dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan bantu kami Tuhan supaya mengerti akan firman-Mu, akan pesan-pesan yang Engkau sampaikan pada pagi hari ini di sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri,
adik-adik, sekarang adik-adik duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Mbak Sisil. Siapkan Alkitabnya dan kita akan membaca bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur untuk setiap berkat yang boleh kami terima saat ini Tuhan. Saat ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu yang akan disampaikan oleh Mbak Sisil. Biarlah Engkau memberkati Mbak Sisil Tuhan. Biar apa yang dia sampaikan semuanya hanya dari-Mu saja dan boleh menjadi berkat untuk kami semua di sini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah berdoa. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mbak Sisil ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk mengambil kitab suci adik-adik. Kita siapkan terlebih dahulu kitab suci kita, nanti kita akan belajar firman Tuhan, kita akan membaca bersama-sama. Sudah? Oke, kalau seperti itu kita akan membaca Alkitab kita dari kitab 1 Korintus 12 ayat 3b sampai dengan yang ke-13. Firman Tuhan diambil dari kitab 1 Korintus 12 ayat 3b sampai dengan 13. Kita akan membacanya bersama-sama ya adik-adik ya. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh,
demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan bersama-sama. Sekarang kita akan melihat dan kita akan mendengarkan drama yang dimainkan oleh guru-guru sekolah minggu kita. Adik-adik duduk dengan baik, adik-adik perhatikan, adik-adik dengarkan cerita dari drama tersebut, karena dari drama nanti kita akan melihat ada pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu kita. Selamat menyaksikan. Ada sebuah mobil yang sedang diperbaiki di bengkel. Pada suatu hari, terjadi percakapan di antara bagian-bagian mobil tersebut. Ku sudah tidak sabar. Kalau sudah selesai diperbaiki, kita pasti jadi mobil yang luar biasa. Betul. Aku sudah tidak sabar untuk menunjukkan ke orang-orang, akulah ban mobil yang paling keren. No. Kamu ini bagaimana sih? Jangan ngaku keren dong. Karena yang paling keren itu aku, si bodi mobil. Aku yang paling hebat. Coba lihat, kalau sedang berjalan, pasti orang-orang mengagumi diriku. Lihat badanku dan bodiku. Baru saja dicat loh, kinclong dan mulus. Ini cat mobil mahal loh. Loh, jangan salah. Aku yang paling keren di sini. Si mesin mobil. Coba kalau bodinya bagus tapi nggak ada mesinnya, pasti kan dicemooh. Jadi aku yang paling hebat dong. Akhirnya terjadi perdebatan di antara bodi mobil dengan mesin mobil dan ban mobil, mencari siapa yang paling hebat. Tunggu dulu, janganlah kalian melupakan aku. Biarpun aku kecil, tapi aku sebagai aki mobil, aku punya peran yang sangat penting. Tanpa aku, maka mobil tidak bisa dinyalakan, tidak bisa berjalan. Lampu-lampu juga tidak menyala, sangat berbahaya jika mobil tanpa lampu. Jadi, akulah bagian yang paling hebat. Perdebatan semakin sengit. Tidak ada yang mengalah di antara mereka. Semua berebut menjadi yang paling hebat. Tiba-tiba, Pak Didi sang pemilik bengkel datang. Kalian itu pada ribut apa toh? Tak dengarkan dari dalam. Celamitan met-met. Entah apa yang merasuki kalian. Begini loh, mobil itu ndak bisa berdiri masing-masing. Kalau masing-masing itu namanya kayak dijual di barito sana itu loh. Ndak bisa jalan sendiri-sendiri. Sekarang bayangin, bodi mobil. Kamu bisa ndak jalan sendiri? Nggak bisa. Mesin mobil, kamu bisa ndak jalan sendiri? Nggak bisa juga, Pak. Aki, kamu bisa ndak? Nggak bisa. Nah, perlu kalian ketahui, kalian itu memang beda. Tapi kalian memiliki fungsi dan peran masing-masing. Ada bodi mobil, terus ada mesinnya, ada rodanya, ada akinya. Nah, kalau disatukan, itu akan menjadi mobil yang jos gandos, mahal harganya. Kan lumayan kalau sudah jadi mobil. Musim corona ini bisa tak jual, bisa buat beli beras, sama cincin, sama emas, dan lain-lain. Ya sudah, sini tak pasang ya kalian ya. Setelah itu Pak Didi bekerja memasang dan menyatukan setiap bagian mobil itu sesuai tempatnya. Setelah semua selesai, mobil itu kemudian dicoba
dan dipakai berjalan di jalan raya. Betul sekali, banyak orang mengagumi mobil tersebut. Nah, adik-adik semua, tadi kita sudah melihat ya dan mendengarkan drama yang diperankan oleh guru-guru sekolah minggu kita. Apa yang adik-adik bisa lihat dari drama tadi? Pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang satu roh beragam karya. Sama seperti tadi, mobil itu ketika kita akan memakainya tidak bisa berdiri dari satu bagian saja. Mobil terdiri dari ban mobil, ada aki mobil, ada mesin mobil, dan juga ada bodi mobil. Semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh. Tidak mungkin bisa dikatakan sebagai mobil kalau hanya terdiri dari ban saja. Demikian juga sebaliknya, tidak bisa dikatakan mobil dan bisa kita gunakan untuk bepergian jika mobil itu hanya terdiri dari aki atau terdiri dari mesin atau hanya terdiri dari bodi mobil saja. Untuk menjadi suatu mobil yang baik, suatu mobil yang indah yang bisa kita pakai, mobil itu terdiri dari berbagai macam bagian, di mana bagian-bagian tersebut memiliki fungsi atau tugas yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dengan fungsi dan tugas yang berbeda-beda itu saling melengkapi, saling bekerja sama sehingga bisa menjadi satu bagian mobil yang utuh yang bisa kita pakai untuk bepergian. Sama seperti kita adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus menciptakan manusia dengan segala keunikan, dengan segala kelebihan yang kita miliki. Kita sangat berbeda dengan kakak kita, dengan adik kita, ataupun dengan teman-teman kita. Kita tidak sama adik-adik. Pasti kita memiliki keunikan sendiri. Kita memiliki talenta sendiri yang diberikan oleh Tuhan. Dan Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, ketika kita berbeda dengan teman-teman kita, ketika kita berbeda dengan saudara-saudara kita, tidak akan menjadikan kita untuk menghakimi atau merasa diri kita yang paling baik, merasa diri kita yang paling hebat. Tetapi Tuhan menciptakan kita dengan keunikan masing-masing, dengan setiap talenta yang sudah Tuhan berikan di dalam diri kita. Tuhan ingin supaya kita hidup saling melengkapi, saling mengasihi, saling menolong, dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Sama seperti mobil tadi, ketika menjadi suatu mobil yang utuh, menjadi suatu mobil yang bisa kita pakai dengan baik, akan terdiri dari berbagai macam bagian mobil. Kita manusia diciptakan Tuhan juga harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, adik-adik, mari hari ini kita belajar untuk hidup saling melengkapi, saling menghargai, saling mengasihi satu dengan yang lain meskipun kita berbeda dengan setiap talenta yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita layani Tuhan kita dengan sepenuh hati. Selamat melayani Tuhan Yesus dan selamat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini, ketika kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di hari ini yang mengajarkan kepada kami satu roh tetapi beragam karya. Tuhan, terima kasih ketika Engkau sudah menciptakan kami di dunia ini dengan segala keunikan, dengan segala talenta yang sudah Tuhan Yesus berikan di dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur atas setiap talenta yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Dan ajari kami untuk bisa saling mengasihi, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ketika kami diciptakan secara berbeda, ketika kami diciptakan secara unik oleh Tuhan, tidak membuat kami untuk melihat satu dengan yang lain menjadi seseorang yang berbeda. Tetapi kami boleh saling mengasihi dan melengkapi. Dan yang jelas Tuhan, kami ingin selalu Tuhan memakai hidup kami menjadi alat untuk membawa kabar sukacita dan menyenangkan hati Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita kembali menyatukan hati kita untuk bersama-sama kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu bersama menyatukan hati kami Tuhan, bersama anak-anak kami yang saat ini bersekolah minggu online di rumah. Kami berdoa untuk keadaan bangsa kami Tuhan yang saat ini masih mengalami penyakit corona Tuhan. Biarlah Engkau memberkati bangsa ini agar bangsa ini kuat Tuhan dalam menghadapi penyakit corona ini. Engkau berikan kami senantiasa kesehatan dan kesabaran dalam menghadapi permasalahan ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, biarlah Engkau berkati mereka agar mereka boleh senantiasa menjadi pemimpin yang bijaksana di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Saat ini kami juga menyerahkan syafaat kami untuk para tenaga medis yang saat ini masih berjuang Tuhan untuk menyembuhkan para korban corona. Engkau senantiasa memberikan mereka kekuatan agar di tengah-tengah mereka mengobati pasien corona, mereka juga mempunyai kekuatan Tuhan karena mereka adalah garda terdepan bangsa ini Tuhan dalam menangani corona. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di sini, GKJ-WPM, Engkau berkati setiap jemaat-Mu, Engkau berkati segalanya Tuhan, baik yang saat ini mungkin merasakan dampak dari pandemi, Engkau berikan mereka kesabaran dan penghiburan. Dan biarlah Engkau juga memberikan setiap kami di sini Tuhan, kesehatan agar kami boleh senantiasa Tuhan beraktivitas. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta dan keluarga, kiranya Engkau juga memberkati mereka Tuhan, agar di tengah-tengah pandemi ini mereka boleh menyapa kami, mereka boleh melayani kami Tuhan, walaupun terbatas secara online. Tak lupa kami juga berdoa untuk tim multimedia yang sudah senantiasa Tuhan memberikan waktunya untuk kami, baik sekolah minggu, baik syuting ibadah, dan syuting remaja pemuda. Kiranya Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau senantiasa memberikan mereka rezeki, Engkau berkati keluarganya Tuhan, karena mereka juga memberikan segalanya Tuhan demi gereja-Mu di sini. Kami menyerahkan Tuhan doa yang kurang sempurna ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sekarang sekolah minggu pada pagi hari ini telah usai. Mari adik-adik kita bersama-sama berdoa, berterima kasih kepada Tuhan karena acara sekolah minggu online pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga sekolah minggu dapat berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami, karena semuanya karena Tuhan tidak akan berjalan dengan lancar. Dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, dan biarlah apa firman yang kami sampaikan pada pagi hari ini tertanam dalam hati kami dan tumbuh dalam hati kami. Dan terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, amin. Nah, sekolah minggu pada pagi hari ini telah usai. Jangan lupa adik-adik, besok hari Minggu ke depan kita saksikan lagi sekolah minggu online. Tapi kita berdoa semoga pandemi ini berakhir dan kita bisa berkumpul lagi sekolah minggu lagi bersama-sama di GKJ WPM. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.